agak-agak fals gitu. Canda. Kalau kita mau nyanyi nih. Mana ini tuh lagi repot nggak nih? Enggak lagi nyantai dong. Lagi nyantai ya. Dulunya kita sama teman-teman Malang yang udah gabung di kita. Selamat datang. Mungkin ada teman-teman yang mau tanya-tanya kepada Kulio langsung. Nah, silakan ketik pertanyaannya di bawah, nanti dijawab langsung sama Kulio. Oh, hari ini kita bahas apa nih, Rik? Yang pasti kita bahas tentang pre-wedding foto. Wedding foto ya. Pertanyaannya pokoknya nggak tanya lokasi, karena kalau mau tanya lokasi harus nyanyi dulu, betul loh. Harus joget dulu ya. Harus joget dulu. Si Koriki ini tuh dari zamannya sama-sama weddingku ya, kita kenal di situ kok ya. Lama itu ya, udah 10 tahun kayaknya itu. Ya, 10 tahun yang lalu waktu itu di mana itu? Jatimpak ya? Jatimpak ya, betul ya. Gua di Jatimpak ya, lu udah bagian cover ya itu ya. Kenapa? Masih bikin gua. Dasar. Halo. Teman-teman, sekarang lagi banyak aktivitas di rumah pasti ya. Iya. Erik ya. Kalau Koriki sendiri gimana nih? Kenapa? Kalau Koriki sendiri gimana? Kerjaan lancar? Ya puji Tuhan masih lancar. Oh gitu ya. Beda jauh sih karena kita sekarang kan kebanyakan kerjanya juga di rumah, online. Nggak sembarangan, jam kerjanya juga dikurangin. Yang semula kita buka sampai jam 7, sekarang kita batasin cuma sampai jam 5. Pasti pengaruh sih itu. Pengaruh sih. Oke. Iya pengaruh. Kuliah gimana? Pengaruh nih corona ini. Private di luar. Oh iya jelas. Walaupun sebenarnya saya ini kan bukan fotografer yang hobi open destinasi ya. Saya lebih seneng kebanyakan klien-klien saya by request. Otomatis saya lebih banyak foto dalam negeri daripada keluar negerinya gitu, Koriki. Makanya saya kemarin sempat workshop hari ini seharusnya Koriki ya. Kita ngobrol tentang archipelago itu kan bicara tentang kepulauan Indonesia, keindahan Indonesia dan lain sebagainya. Tapi ya karena COVID-19 ini semuanya tertunda gitu. Ya ada seharusnya untuk minggu depan ini saya ada private di sekitar Jawa juga sih. Cuman karena kliennya adalah orang luar pulau, mereka nggak berani untuk datang ke Surabaya. Ngeri sih gitu. Pertama ditunda sih ya. Iya. Atau kalau mau aman, studio mungkin mau ya. Kenapa kok? Kalau studio mungkin lebih aman ya. Ya kalau untuk solusinya salah satunya adalah studio mungkin ya buat teman-teman. Tapi memang tetap beda kan kalau foto outdoor yang seharian dan foto studio yang hanya beberapa jam itu secara hasil dan kepuasannya kan beda. Ya, pasti beda. Benar, pasti beda. Oke kok kita bahas apa sih, mungkin ada pertanyaan sebelumnya itu? Dari kemarin kita kan sudah di Instagramnya udah kamera kita udah tanya-tanya nih, ini teman-teman ada yang mau tanya nih. Nah, ini untuk pertanyaan pertama udah kita kumpulin tuh, Ini pertanyaan yang paling banyak itu rahasia kuku sih, rahasia kuku bisa kurus. Paling banyak top trending pertanyaan yang paling banyak dicari. Dulu memang kuku sempat gemuk, beda. Dasar sekarang udah masih gemuk juga. Nggak kurus kan sekarang, kurus. Ya seorang fotografer itu kan harus pandai untuk mencari angle yang terbaik, juga untuk mencari angle terbaik dirinya sendiri toh, nggak cuma untuk klien. Gimana kalau kita bisa ngatur klien, berarti kita harus bisa mengatur diri kita sendiri, kita di foto lah. Masuk. Kayak gitu Koriki. Nah, itu dia. Kita sekarang ke pertanyaan serius tuh. Ini ada dari @ad.nara. Dia tanya tuh, spot favorit prewedding Kulio di mana? Dan alasannya kenapa kok Kuku paling suka prewedding di situ, kenapa? Yang paling berkesan mungkin. Lokasi ya? Ya, lokasi. Oh, sebenarnya saya nggak ada tempat yang benar-benar sangat spesial harus di sana, karena saya kan dari awal prinsipnya memang kan
sebisa mungkin kita menghasilkan foto yang beda daripada teman-teman yang lainnya, ya kan. Jadi kalaupun saya menyukai satu lokasi, contohnya nih saya suka satu lokasi. Saya dulu sempat suka Malang juga, Malang dan sekitarnya saya suka, Batu itu suka. Ya. Tapi ketika itu sudah menjadi tempat yang pasaran, saya jadi berpikir kenapa kita nggak cari tempat yang lain lagi. Saya selalu berpikir kayak gitu sih. Jadi kalaupun saya kalau bicara tempat yang benar-benar everlasting, mungkin Bali itu mungkin salah satu tempat yang menyenangkan ya. Makanannya enak-enak soalnya aku. Makanannya enak, spotnya juga nggak terlalu ekstrim, nggak ekstrim tempat-tempat lain. Kalau di Bali itu, kalau lokal Bali itu ya tempatnya nggak ekstrim betul kok. Terus juga kayak aksesnya gampang. Terus mau cari apa aja ada semua. Kita mau cari gunung ada, kita mau cari hutan, kita mau cari pantai apalagi pasti ada kan. Juga belum lagi kita ada banyak tempat-tempat yang unik, banyak villa-villa yang unik, banyak villa-villa yang unik tuh selalu bermunculan. Hampir setiap tahun pasti keluar tempat baru, ada villa baru lah, ada kafe baru lah. Itu yang bikin foto kita jadi bervariasi. Itu yang saya suka dari Bali. Tuh. Bali bagus sih memang. Cuma memang ya casnya yang mungkin lebih mahal untuk sewa-sewa lokasinya kalau Bali gue. Tapi permasalahannya di situ sih. Tapi permasalahannya tempatnya banyak tempat-tempat yang istilahnya setiap lokasi pasti bayar. Mungkin ada tempat yang free sih kalau kita tahu. Tapi hampir mungkin 80% bayar ya di Bali ya. Benar. Tadi ada yang tanya chat tuh, tergoda Fuji ya? Itu si Alexan tadi tanya. Kenapa? Tergoda Fuji nggak? Itu katanya. Kau kan udah pernah coba Canon, udah pernah coba Sony. Nah, itu tanya tergoda Fuji nggak tuh? Serius mau ngomongin merek nih di sini nih. Tanya tuh, saya kan cuma menyambung Alexan tadi itu tanya. Sebelum saya dapat kontrak profesional dengan Sony, saya pernah sekitar 2 minggu itu dicobain untuk memakai Fuji GFX. Saya pakai selama 2 minggu untuk private di Jepang. Ya, secara image quality GFX ya jelas lah. Medium format ya pasti jago. Cuman kalau buat saya untuk speednya dan kurang ya. Saya bermasalah di situ aja sih. Kalau buat saya sih sebenarnya secara image segala nggak ada masalah sih. Itu speed itu antara jembatan satu ke jembatan berikutnya gue ya. Dia ada kayak betul. Ada lag-nya gitu ya. Betul. Ya, memang kan kamera itu sebenarnya kan dikhususkan bukan untuk foto, untuk mengejar momen-momen yang bergerak sebenarnya. Gitu. Ya memang untuk video mungkin cocok pakai itu ya. Tapi kalau sedangkan untuk wedding dan pre-wedding kan kita objek kita kan juga nggak cuma diam di tempat aja. Sometimes kita juga butuh objek kita untuk bergerak, berlari dan lain sebagainya. Gitu. Benar. Oke, sip. Pertanyaannya udah dijawab tuh si Alex. Ada tanya lagi tuh. Kalau Tulungagung gimana tuh? Spot Tulungagung. Kenapa? Tulungagung ini juga saya suka juga. Kalau kita bicara, kalau teman-teman lihat beberapa foto saya terakhir ini, saya sering explore Tulungagung ya. Kenapa saya mau explore Tulungagung? Pertama saya mencari tempat yang cukup dekat dari Surabaya, tapi nggak pasaran. Ya mungkin Tulungagung tempat yang pasaran untuk teman-teman yang stay di Tulungagung ya. Cuman kayak lagi kan seperti yang saya bilang kemarin promo workshop yang seharusnya hari ini saya bilang bukan masalah lokasi, tapi apa yang akan kita lakukan di lokasi itu, apa yang akan kita hasilkan, persiapan apa aja yang harus kita siapkan untuk menghasilkan foto yang terbaik gitu. Jadi kalau tanya Tulungagung kenapa? Pertama adalah tempatnya aksesnya dekat, apalagi sekarang udah ada tol ya. Kalau zaman dulu Tulungagung Surabaya. Ya, ada. Kita turun ke Kediri kan, kok. Oh iya, ke Kediri. Ya. Kalau dulu kan kita biasanya perjalanan bisa sampai 4 jam sampai 5 jam untuk ke Tulungagung. Kalau sekarang mungkin 2,5 jam sampai 3 jam kita udah sampai Tulungagung. Kenapa saya pilih Tulungagung? Pertama adalah
aksesnya mudah karena sudah dibantu oleh tol. Kedua adalah di sana ada hotel yang nyaman. Itu karena buat saya istirahat itu penting. saya juga saya setiap kali saya memilih private saya selalu ngomong ke klien cari hotel yang oke ya, karena hasil foto kita juga berpengaruh di gimana kita istirahat, bagaimana kita istirahat yang cukup, stamina kita juga ditentukan pada saat kita cukup nggak tidurnya kita gitu. Nah karena itu salah satu ada hotelnya sudah istilahnya Tulungagung memang tempat suatu daerah kabupaten tapi dia punya hotel yang istilahnya memenuhi syarat untuk kita bisa istirahat dengan enak. Terus lokasi per lokasi juga nggak terlalu jauh, juga aksesnya juga nggak susah, juga kita nggak butuh fisik yang berat juga untuk naik turun gunung dan lain sebagainya. Gitu kok. Oke, itu si Arif kan ada nasi lodo, si Arifnya. Arifnya kenapa? Oh betul. Salah satunya makanan di Tulungagung tuh enak-enak teman-teman. Ya. Tulungagung makanan enak-enak, terus juga murah. Nah, murah banget. Murah banget itu. Arif tuh asalnya dari Tulungagung. Kenapa salah satunya kenapa saya bisa sampai mendapat lokasi Tulungagung karena ini asisten saya si partner saya ini si Arifnya ini aslinya dari Tulungagung. Gitu. Pantes kok dia tahu ada makanan enak ya. Dia paling jago itu. Ada yang tanya lagi tuh, Koko kalau brand foto pakai RAW atau pakai JPEG? Ini pertanyaan ini sudah sering diajukan ke saya sih. Kalau untuk wedding biasanya JPEG aja. Karena ketika kita shoot wedding kita membutuhkan banyak sekali frame ya. Satu hari itu sudah berapa frame. Terus dan saya rasa juga untuk foto wedding tidak diperlukan pengolahan yang mungkin bakal se-ekstrim pre-wedding. Ya, kita nggak perlu, kalau wedding nggak perlu yang, ya kita nggak perlu mengejar yang namanya, kalau seandainya foto wedding, kita nggak perlu mengejar namanya mengembalikan langit yang mungkin over dan lainnya. Dan saya rasa raw nggak terlalu diperlukan kalau foto kalian tidak bermasalah dan pencahayaannya aman-aman aja. Jadi kalau saya kondisi wedding saya lebih sering pakai JPEG. Tapi kalau saya pre-wedding saya memakai RAW plus JPEG. Saya pakai 2 file, yang JPEG itu akan saya berikan kepada klien, yang RAW untuk saya sendiri. Kalau untuk pengeditannya kok biasa saya tergantung sikon sih. Kalau seandainya JPEG diedit sudah oke, saya pakai JPEG juga nggak masalah. Edit dari JPEG juga nggak masalah. Dan sometimes juga saya kalau memang butuh RAW saya akan mengedit dari RAW. Itu sih. JPEG sekarang udah bagus soalnya ya. Lain sama di 5-10 tahun yang lalu mungkin JPEG-nya masih hancur sih, sekarang JPEG udah bagus sih. Bagus, betul. JPEG-nya udah cakep banget. Ya. Itu. Oke. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, Ko. Oke. Sama-sama Alexen. Untuk proses editing tuh setelah aku dari handphone, Koko ada rekomend software apa tuh? Untuk apa? Untuk di handphone? Untuk di handphone. Untuk story kayak gitu kan butuh editnya kan cepet. Nah mungkin kita pindah ke laptop dulu. Kelamaan kan? Saya lebih sering pakai VSCO sih memang. VSCO ya. Ya VSCO itu di situ. Saya cari praktisnya aja, yang penting cepet. Betul. Juga kebanyakan yang saya masukkan handphone cepet upload di story itu kan kebanyakan foto wedding ya. Nah, kalau untuk kadang-kadang juga beberapa teman itu pakai Lightroom teman-teman. Jadi teman-teman bisa copy mungkin editan kalian, jadikan sebuah preset dan kalian bisa copy untuk ke Lightroom mobile. Itu bisa dipelajari, googling aja caranya, pasti bisa kok. Canggih sekarang ya, pakai preset gampang sekarang ya udahnya. Ya, pakai preset bisa. Cuman ini sih kalau bicara masalah preset ya, saya sebelumnya bertahun-tahun itu ngedit pakai Photoshop kok. Ya. Jadi saya nggak pakai preset ya. Dan ketika saya beralih ke Lightroom, saya istilahnya saya mencari warna yang sesuai dengan karakter saya di Photoshop sebelumnya. Jadi otomatis sebelum kalian bisa menggunakan preset, mestinya kalian juga bisa mengedit secara manual. Nah gitu sih prinsip saya sih. Betul. Tetap Photoshop kalian harus menguasai dulu ya. Kita sebagai fotografer
menguasai dulu Ya, untuk preset ya. juga banyak teman-teman yang anti yang namanya preset. Apa tuh semua pakai preset gini. Sebenarnya kalau buat saya sih warna itu cuma sebagai pemanis aja sih kok. Oke. Itu. Tanya lagi lu, Menentukan Tony. Pertanyaan dari si Andi Susanto. Ini dari teman dari Mojokerto nih, penggemar Koko. Kenapa pakai Sony? Mungkin Koko bisa menceritakan kenapa kok harus pakai Sony sih sekarang Koko. Oh, oke. Saya balik tanya kenapa nggak boleh pakai Sony? Jadi gini sih, saya memang dulu bertahun-tahun saya menggunakan merek yang lama ya. Saya nggak perlu sebut merek. Teman-teman mestinya yang sudah mengikuti saya lama pasti udah tahu saya dulu memakai merek apa. Ketika saya memutuskan beralih ke Sony, saya pertama sempat ragu sih teman-teman. Saya sempat ragu. Saya pertama membeli kamera Sony adalah A7S. Justru malah A7S karena saya merasa saya suka dengan karakter warnanya A7S gitu. Itu maksudnya video ya harusnya ya. Kalau seri S kan harusnya video. Ya, tapi saya pakai untuk aku pakai untuk foto. Oh. Ya, aku pakai untuk foto karena saya suka sama karakter warnanya. Setelah itu saya mencoba A72 dan lain saya merasa warnanya agak sulit buat saya gitu loh. Sampai akhirnya saya mencoba A73 dan A7R3 dan saya merasa ini cocok, ini bagus warnanya. Karena pertama saya mencari kamera yang praktis. Saya mencari kamera yang kecil, full frame, tapi powerful. Ya, itu mungkin salah satu alasan saya kenapa saya beralih ke Sony. Karena saya sebelumnya dari merek yang lama saya menggunakan DSLR yang gede banget istilahnya. Karena waktu itu kamera the best-nya mereka adalah kamera yang gede itu gitu. Akhirnya saya beralih ke Sony karena saya merasa bahwa Sony itu kecil dan dia sudah bisa memenuhi kebutuhan saya. Jadi kalau intinya kalau pre-wedding kita kan butuh alat sepraktis mungkin kok, seminim mungkin kan ya kan. Prinsipnya kan gitu. Intinya kita bawa badan aja udah berat kan kok, segede ini ya. Nah, masa kita mau bawa alat yang ribet lagi ya. Karena itu saya kenapa saya memutuskan ke Sony, why I choose Sony, karena saya merasa bahwa Sony ini praktis dengan ukuran yang tidak terlalu kecil juga nggak gede, tapi ini powerful, ini full frame. Itu dan warnanya pun buat saya sudah cakep banget untuk yang generasi ketiga dan ke atasnya ini. Ya, setuju sih. Sekarang udah berubah sih, dulu zamannya sama kayak handphone. Dulu zamannya handphone yang besar, kecil, sekarang balik ke besar lagi. Sekarang kamera juga besar. Sekarang cari yang kecil orang-orang, cari yang praktis. Iya, betul. Apalagi dari R kan fokusnya juga beda tuh. Dari S ke lompatan gitu. Betul dong. Karena kalau kita bicara teknologi, sebenarnya nggak ada yang bisa ngalahin Sony kok. Betul nggak sih kok? Aku kan penjual juga, aku mesti tahu kan dari spek dan lainnya. Kalau kita bicara fokus, kalau kita bicara teknologi, perkembangannya itu nggak ada yang secepat Sony. Ya, salah satu kelebihannya di situ dan salah satu yang membuat para user Sony juga itu karena setiap tahun akan ada pembaruan terus. Betul. Oke. Jadi semoga pertanyaan tadi jelas. Kita lanjut tanya berikutnya yang udah ada tanya tuh. Bagaimana mengakali kondisi matahari yang khas? Perlu reflektor atau pakai flash atau mending cari lokasi yang lain tuh? Ini maksudnya gini ya. Gitu ya, jam 12 siang gitu ya. Salah satu yang prinsip saya ketika saya memotret pre-wedding adalah the best photo adalah waktu interback juga harus kita tentukan. Kalau kita pre-wedding, kalau saya selalu bilang ke klien bahwa kita akan foto dari sunrise sampai sekitar jam 8, jam 9 itu sudah maksimal. Setelah itu kita harus cari lokasi yang indoor atau istirahat kalau emang nggak ada lokasi yang indoor gitu. Dan kalau seandainya sudah jam 2 ke atas kita baru memulai pemotretan lagi. Itu salah satunya gunanya untuk menghindari cahaya yang harsh itu yang Koko bilang tadi itu. Itu. Ya, berarti kita juga harus tahu bahwa ya, karena makanya itu saya bilang kita harus memilih hotel yang tepat itu juga itu karena kita bakal bangun pagi dan kita butuh istirahat yang cukup, kita butuh stamina yang cukup karena kita bangun pagi dan kita juga jangan buang
tenaga untuk siang hari, karena kalau kita buang-buang tenaga di siang hari hasilnya juga tetap nggak bisa maksimal. Pertama kliennya juga pasti bete lah, jam 12 siang kita taruh di bawah matahari, meskipun sekarang sudah ya meskipun sekarang zamannya virus corona, tapi kalau orang di jam 12 siang dijemur gitu nggak ada klien yang suka pasti. Itu teman-teman. Oke, semoga menjawab pertanyaan tadi tuh dari teman kita. Ya, cuman kalau bicara pakai reflektor atau enggak, kalau saya sih prinsipnya alat sepraktis mungkin ya. Kalau bisa tanpa flash, saya tidak akan menggunakan flash. Saya akan memilih menggunakan reflektor daripada flash. Itu sih.